Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilman Suhdi dengan NIM C1M02410143 akan menyampaikan presentasi tentang cloning gen. Jadi, cloning gen adalah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak suatu gen atau fragmen DNA secara spesifik sehingga diperoleh banyak salinan identik. Proses ini melibatkan penyisipan DNA target ke dalam vektor pembawa, kemudian direplikasi bersama sel inang seperti bakteri. Dengan teknik ini, peneliti dapat mempelajari fungsi gen maupun memproduksi protein tertentu secara efisien. Adapun tujuan dari cloning gen yaitu mencakup memperbanyak gen dalam jumlah besar, mempelajari ekspresi dan fungsi gen, serta memproduksi protein rekombinan seperti hormon atau enzim. Selain itu, cloning gen digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik, memahami mekanisme penyakit, dan mengembangkan produk-produk bioteknologi yang lebih unggul. Adapun prinsip dasar dari cloning gen yang pertama, pemotongan DNA, di mana DNA target dan vektor plasmid dipotong dengan enzim restriksi untuk menghasilkan ujung DNA yang cocok agar dapat disambungkan. Yang kedua, penyambungan DNA. Fragmen DNA tersebut disambungkan ke vektor menggunakan enzim ligase sehingga terbentuk DNA rekombinan. Yang ketiga, transformasi. DNA rekombinan dimasukkan sel inang, biasanya menggunakan bakteri E. coli melalui proses transformasi. Yang keempat, perbanyakan DNA. Sel inang memperbanyak plasmid rekombinan melalui replikasi, sehingga gen target ikut diperbanyak dalam jumlah besar. Komponen utama dalam cloning gen yaitu diperlukan meliputi DNA target, enzim restriksi, vektor plasmid, enzim ligase, serta sel inang, misalnya bakteri E. coli. DNA target merupakan gen yang ingin dipelajari, sedangkan enzim restriksi berfungsi memotong DNA pada situs tertentu. Vektor membawa DNA ke dalam sel. Ligase menyambungkan fragmen DNA dan sel inang memperbanyak vektor rekombinan tersebut. Adapun tahapan secara singkat dalam proses cloning gen dimulai dengan isolasi DNA target dari sel atau jaringan. Setelah itu, DNA target dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama agar kompatibel. Fragmen DNA lalu disambungkan ke plasmid oleh enzim ligase sehingga membentuk DNA rekombinan. Plasmid rekombinan dimasukkan ke bakteri melalui transformasi dan dibiarkan pada media selektif untuk memperbanyak plasmid. Seleksi dan identifikasi koloni gen. Seleksi dilakukan menggunakan media antibiotik agar hanya bakteri yang membawa plasmid dapat hidup. Untuk memastikan bahwa plasmid tersebut mengandung DNA target, digunakan metode seperti blue white screening dimulai, di mana koloni rekombinan berwarna putih. Metode VCR koloni juga dapat dipakai untuk mengecek keberadaan gen yang disisipkan. Aplikasi cloning gen. Cloning gen banyak digunakan dalam industri medis untuk memproduksi insulin, hormon pertumbuhan, interferon, dan vaksin rekombinan. Dalam pertanian, teknik ini menghasilkan tanaman transgenik tahan hama atau kaya nutrisi seperti padi emas. Di industri, cloning gen dimanfaatkan dalam produksi enzim industri, fermentasi, dan bioremediasi lingkungan. Kelebihan dan kekurangan dari cloning gen.
Keunggulan utama cloning gen adalah kemampuan memperbanyak gen secara presisi, efisiensi produk protein tinggi, serta mendukung penelitian genetik. Selain itu, cloning gen memungkinkan pengembangan produk rekombinan yang aman, stabil, dan dapat diproduksi dalam skala besar untuk kebutuhan industri dan kesehatan. Adapun kekurangan teknik ini meliputi risiko kontaminasi, kegagalan ligasi, dan kebutuhan alat laboratorium yang canggih. Proses ini juga membutuhkan biaya tinggi dan waktu yang cukup lama. Selain itu, isu etika terkait organisme rekayasa genetika menjadi tantangan dalam pemanfaatannya di masyarakat. Contoh penerapan cloning gen di dunia nyata. Beberapa contohnya termasuk produksi insulin manusia rekombinan oleh bakteri E. coli, tanaman jagung BT yang tahan hama, dan vaksin hepatitis B rekombinan melalui teknologi DNA. 3 contoh tersebut menunjukkan peran besar cloning gen dalam memajukan kesehatan, pertanian, dan industri modern. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi cloning gen ini yaitu cloning gen merupakan teknik penting dalam biologi molekuler yang memungkinkan perbanyakan suatu gen secara spesifik dan terkontrol. Proses ini dilakukan melalui tahapan pemotongan DNA, penyambungan fragmen gen ke dalam vektor, transformasi ke sel inang, serta perbanyakan plasmid rekombinan di dalam sel. Dengan teknik ini, peneliti dapat mempelajari fungsi gen, memproduksi protein rekombinan, dan mengembangkan berbagai aplikasi bioteknologi dalam bidang medis, pertanian, dan industri. Secara keseluruhan, cloning gen menjadi dasar dari banyak inovasi modern dan memberikan manfaat besar bagi penelitian dan kehidupan manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.